Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk semua pemirsa? Kembali kita bertemu dalam acara Irama Inspirasi Ramadan. Luar biasa. Kami ingin ucapkan terima kasih untuk para pemirsa yang selalu menyupport acara ini, juga rekan-rekan, baik itu mahasiswa Institut Teknologi Bandung maupun juga Masjid Salman ITB. Pemirsa, Indonesia adalah negara yang penuh dengan potensi, penuh dengan sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun juga sumber daya alam. Tapi bagaimana upaya kita sebagai individu, sebagai insan, khususnya sebagai umat Islam, agar bisa berkontribusi untuk memandirikan Indonesia. Maka dari itu, topik yang akan kita bahas pada sore ini adalah mengenai membangun negeri mandiri. Bersama saya sudah hadir narasumber kita. Kita berikan aplaus, inilah Bang Riza Muhida, PhD. Bang Riza, apa kabar Bang? Kabar baik, Alhamdulillah. Sudah sekian lama kembali lagi ke kampus tercinta. Ya, saya sangat bersyukur sekali bisa kembali ke ITB dan juga ke Masjid Salman, bisa ketemu dengan kawan-kawan semua di sini. Jadi membangkitkan semangat saya ketika dulu berjuang harus belajar dan juga harus mengkaji Islam supaya nanti berguna di masyarakat. Alhamdulillah, terima kasih Bang. Kami juga senang sekali karena kedatangan alumni kami. Abang terlihat sehat dan bugar pada hari ini. Dan terima kasih tentunya Abang berkenan menjadi pemateri di acara Irama ini. Sama-sama. Terima kasih. Bang Riza, kalau kita melihat Indonesia negara yang luas, tapi banyak orang yang mengatakan kita belum mandiri. Kira-kira Bang, sebelum ke penyebab mengapa Indonesia belum mandiri, definisi sebuah negara yang mandiri dan madani itu seperti apa sih Bang Riza? Ya, baiklah. Jadi sebenarnya Indonesia itu adalah suatu negara yang luar biasa. Ya, banyak orang iri dengan Indonesia. Jadi banyak orang yang tertarik kenapa dengan kondisi yang alam yang melimpah, penduduk yang banyak, kemudian ditopang dengan iklim yang kita selalu kan kondisi tropis, tapi kita belum sejajar lah, belum menjadi negara maju. Jadi kalau melihat definisi dari mandiri, ya bahasa Inggrisnya self-sustainability, artinya suatu negara yang mandiri, dia bisa secara terus-menerus akan terus hidup. Dia survive terhadap berbagai kondisi yang ada dan bahkan bisa bersaing, dia bisa berkompetisi dengan negara-negara lain. Sehingga negara itulah yang kita sebut dengan negara mandiri. Nah, kalau melihat Indonesia, ya kita masih banyak bergantung kepada negara lain. Kita belum 100% mandiri. Seperti misalkan kita untuk garam saja, kita masih mengimpor dari luar negeri. Untuk beras, kita masih mengimpor. Padahal kita memiliki kekayaan alam. Kita laut dan garis pantai terpanjang di dunia. Kenapa kita harus mengimpor garam? Kemudian juga untuk beras, kita negara agraris, kita punya sawah. Lalu tanah kita tanah yang subur, tapi kenapa kita harus mengimpor? Belum lagi hal-hal yang lain yang kalau kita lihat ya, kita ini masih tergantung kepada negara lain, jadi belum mandiri. Ya, artinya memang Indonesia walaupun usianya sudah lansia ya Bang ya, belum menjadi negara mandiri. Kenapa itu Bang? Kalau dari usia sudah kepala 6, kalaulah manusia, artinya sudah menjadi manusia yang stabil begitu Bang ya, sudah menjadi manusia yang tinggal menikmati hidup, tapi Indonesia masih pontang-panting ini kelihatannya. Ya, kita bisa melihat dari perbandingan dengan negara tetangga kita, misalkan Malaysia ataupun dengan Korea dan Jepang, ya, di mana negara tersebut tidak memiliki sumber daya alam yang mencukupi seperti kita yang berlimpah, tapi negara tersebut bisa mandiri, bisa menjadi negara maju dan disegani. Ya, contohnya misalkan Jepang. Orang Jepang itu kalau mau pergi ke seluruh dunia, dia tidak perlu pakai visa. Tapi kalau orang Indonesia mau pergi ke negara lain, dia harus mengajukan visa. Kenapa? Karena takut nanti kalau datang ke negara merepotkan negara tersebut, ya kan? Jadi kita
belum semaju mereka. Nah, kenapa mereka bisa maju? Karena negara-negara tersebut mengedepankan pembangunan sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia mereka sudah begitu hebat. Jadi kalau kita melihat dari pengembangan sumber daya manusia, Indonesia itu berada pada nomor ranking 121 ya. Jadi kita masih kalah dengan Malaysia, Singapura, apalagi dengan Korea ataupun dengan Jepang. Jadi itu faktor pertama adalah sumber daya manusia. Yang kedua adalah faktor etos kerja dari masyarakatnya. Kalau kita bandingkan di Jepang ya dengan Korea, mereka etos kerjanya cukup tinggi sekali. Jadi kalau kita mendengar kata gambate ya, jadi setiap hari kalau misalkan saya itu habis pulang kerja ataupun mau kerja di jalan ketemu orang, gambate nih, artinya berjuanglah sungguh-sungguh. Itu sudah sesuatu yang umum. Jadi tidak sesuatu diketawakan kalau kita di sini ya. Kalau kita misalkan orang mau sekolah belajar yang rajin ya, kalian kita mengatakan orang ini apa namanya nyampuri urusan orang lain. Kalau tidak, kalau di sana sudah menjadi sesuatu yang sifatnya itu umum, itu sudah kata-kata biasa. Jadi Gambate itu berusaha sungguh-sungguh sekuat tenaga untuk menggunakan waktu. Nah, di Korea dan di Jepang itu kan dia ada musim dingin ya. Jadi mau tidak mau di musim panas dia harus berusaha keras sehingga nanti di musim dingin dia bisa hidup. Lalu dia harus pikirkan masalah gas, pakaian dan sebagainya. Nah, di Indonesia mungkin karena kita itu negaranya tropis terus, tantangan itu kurang. Jadi kita belum ada tantangan bahwa kita tuh harus kerja keras, harus menggunakan waktu sebaik-baiknya, kemudian menggunakan sumber daya yang ada itu sebaik-baiknya. Itu belum ada kesadaran pada diri kita. Ya. Lalu masalah lain adalah masalah kita itu tidak mau untuk improve, ya, siklus improvement itu orang Indonesia kurang. Misalkan ada suatu jalan, ya, jalan itu rusak, sepatutnya cepat-cepat diperbaiki. Nah, kalau misalkan udah musim hujan, dia sudah menyiapkan untuk minggu depan, dan itu makin lama makin baik. Jadi kondisi jalan itu makin lama makin baik. Nah, kita tidak, yang rusak diperbaiki lalu rusak lagi. Jadi tidak ada suatu antisipasi bagaimana menjadikan sesuatu itu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, itu sifat-sifat. Jadi sebenarnya kenapa kita itu belum mandiri itu lebih banyak ke culture, ya, culture daripada orang Indonesia yang masih malas. Kita masih belum mau untuk bekerja keras. Oke, kita mendapatkan poin yang pertama, bahwa untuk bisa menjadi negara yang mandiri, kita harus punya culture, tentunya culture yang positif. Apa kiranya urgensi atau esensi dari sebuah negara yang mandiri, dan mengapa kita harus menjadi negara yang mandiri? Setelah ini, Irama Inspirasi Ramadan, Ramadan Segarkan Iman akan segera kembali.